Jadi otomatis desain lorong apinya itu ya harus minimal 3 meter atau 3,5 meter itu lebih aman. Dan sempat beli burnernya 200 kW, lorong apinya cuman 2,5. Pasti terjadi fireback di situ, tekanan balik. Kalau enggak ya burner akan berbunyi, gemetar gemuruh. Nah, itu yang perlu diperhatikan sebelum membeli burner. Itu kita harus diskusi, kita harus melihat sisi kurvanya, baik flame dimension maupun pressure tekanan milibarnya di lorong api tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pelaku industri di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang two-stage gas burner merek Rilo made in Italy. Burner tersebut seri gas per 2. Nah, seri gas per 2 ini di sini kapasitasnya dari 80 kW sampai 3200 kW. Nah, untuk menentukan berapa jumlah kalori atau persamaan 3200 kW, yaitu tinggal dikalikan satuan, yaitu 860. Nah, kalau di bawah ini description-nya. Nah, di sini contohnya gas per 7 atau gas 9/2. Ini di sini kapasitasnya 3200 kW. Kalau dijadiin mega kilokalori menjadi 2752 mega kilokalori. Atau kalau dijadiin kilokalori menjadi 2.752.000 kilokalori. Nah, ini untuk menghitung dari KW menjadi mega kilokalori atau kilokalori, tinggal satuannya 860. Nah, konsumsi di sini sudah tertera ya untuk normal meter kubiknya per jamnya sesuai dengan tipe atau seri gas per 2-nya. Di sini ada gas 3/2 sampai gas 9/2. Nah, ini kalau tipe yang terendah yaitu 3 sampai 13,5 normal meter kubik per jam. Ini untuk konsumsi delivery LPG-nya. Akan tetapi kalau di sini menggunakan natural gas atau LNG, yaitu dari mulai 8 normal meter kubik sampai 35 meter kubik per jam. Kenapa berbeda? Karena antara LNG sama natural gas itu antara natural gas dengan LPG itu ada selisih kalori kandungan gasnya, yaitu biasanya kalau gas alam itu sekitar 8.500, kalau LPG mencapai 12.000 kilokalori. Itu yang membedakan antara
fuel consumption-nya. Sama untuk tipe gas per 9/2 juga sama, karena ini ada satuan LPG dan satuan LNG atau liquid natural gas. Nah, untuk kontrol elektrikalnya nih, electrical supply-nya kalau yang di bawah tipe gas 7/2 masih menggunakan DOL atau direct online ya. Kalau untuk di bawah gas per 2, 5/2 itu sudah menggunakan Star Delta. Kalau yang dari gas 3/2 sampai gas 4/2 juga sama, ini satu pas. Ini masih menggunakan satu pas, ini menggunakan 3 pas. Itu perbedaannya nih. Dua seri ini yang gas 3/2 dan gas 4/2 masih menggunakan satu pas, yaitu 220. Tetapi yang tipe gas 5/2 sampai gas 9/2 sudah menggunakan 3 pas, tegangannya 380 atau 20 ini pakai transformer, atau 380 sudah menggunakan Star dan Delta. Jadi lebih smooth untuk starting di blowernya. Dan di sini ada ignition transformernya juga berbeda ya. Kalau yang masih di bawah itu masih menggunakan milibar, sini sudah menggunakan ampere untuk pemercik apinya atau trafonya ya. Di sini ada noise dB-nya berbeda, semakin tinggi semakin kapasitasnya juga semakin tinggi. Nah, itu untuk NOx-nya juga berbeda. Di sini tertera di katalog. Nah ya, coba saya akan membahas di firing rated-nya. Nah, di firing rated-nya ini semakin besar kapasitas burnernya, semakin tinggi juga untuk kapasitas tekanan di dalam chamber atau milibarnya di dalam chamber. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, sebelum memasang burner itu kita harus mengetahui desain lorong api atau chambernya, berapa desain tersebut, tekanan fireback-nya atau tekanan chambernya di dalam lorong api. Nah, contohnya ini gas per 7, kita membahas masalah gas per 7, gas 7/2, yaitu di sini 13 milibar. Makanya kalau di desain chamber sampai 16 bar atau 15 bar nih, kemungkinan atau pasti terjadi tidak akan nyala, karena ini drop, tekanannya kurang, karena sudah sesuai dengan desain yang diperhitungkan. Makanya harus disesuaikan pada saat membeli burner, itu harus disesuaikan dengan desain chamber atau lorong api, baru ditentukan untuk membeli burner tipe apa yang cocok untuk dipasang atau dibeli. Ini saya selaku sales engineer harus menyampaikan supaya tidak terjadi gagal paham atau kecewa membeli burner, karena secara teknis harus didiskusikan atau diperhitungkan dulu dengan antara sales dengan user atau owner. Dan tidak kalah penting lagi, di sini saya akan membahas mengenai lidah api. Nah, lidah apinya di sini ada nanti di bawah ya. Kita coba lihat untuk tekanan gasnya. Ini yang paling penting nih, flame dimension. Nah, ini juga mempengaruhi di lorong apinya itu. Contohnya kita mau menggunakan yang 2000 kW. Nah, 2000 kW ini L-nya ini L ya, L panjang, long flame-nya itu 2,7 meter. Berarti kalau kita lihat kurva itu 2,7 meter di sini nih adanya nih, mendekati 3 yang warna biru ini. Nah ini, jadi otomatis desain lorong apinya itu ya harus minimal 3 meter atau 3,5 meter itu lebih aman. Dan sempat beli burnernya 200 kW, lorong apinya cuman 2,5, pasti terjadi fireback di situ, tekanan balik. Kalau enggak ya burner akan berbunyi, gemetar gemuruh. Nah, itu yang perlu diperhatikan sebelum membeli burner. Itu kita harus diskusi, kita harus melihat sisi kurvanya, baik flame dimension maupun pressure, tekanan milibarnya di lorong api tersebut. Mungkin itu aja. Kalau untuk gas trend kita akan bahas di lain kesempatan, karena waktu terbatas ya, terlalu panjang nanti jenuh.
Jadi para pelaku industri atau pelanggan-pelanggan yang membutuhkan pemanas, apabila ada kebutuhan banner, baik oil banner maupun gas banner, tidak usah sungkan-sungkan untuk diskusi atau Zoom meeting boleh. Jadi supaya tepat untuk membeli gas banner atau oil banner sesuai dengan kebutuhan Anda. Arif Alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.